萧家、萧炎。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Mata malas wanita berpakaian hitam itu perlahan-lahan mengamati bagian dalam aula besar itu. Siapapun yang tertangkap oleh matanya akan merasakan panas yang berapi-api dan rasa takut meningkat di hati mereka. Wanita ini benar-benar penuh dengan godaan. Namun, di balik godaan ini, ada ketakutan yang lebih besar dari tulang. Nama wanita ini adalah sesuatu yang hampir semua orang duduk di tempat ini pernah dengar. Penyihir dari klan Cao, Cao Ying. Salah satu calon penerus potensial untuk kepala raksasa dari Menara Pil. Judul pertama itu mungkin tidak terlalu bagus, tapi itu cukup untuk mendapatkan banyak orang untuk melihatnya sebagai dewi yang tinggi di atas mereka. Kepala raksasa dari Pil Tower. Ini adalah posisi yang memiliki sejumlah besar otoritas di seluruh benua. Siapapun yang duduk di sini akan benar-benar mengalami perasaan otoritas mengerikan seperti apa. Pil Tower adalah tanah suci di hati semua alkemis di benua. Seseorang bahkan bisa berkata tanpa basa-basi bahwa kepala raksasa dari Pil Tower adalah para pemimpin spiritual di hati sejumlah besar alkemis. Kemampuan dari Pil Tower untuk mengumpulkan orang adalah sesuatu yang bahkan tidak perlu disebutkan. Kemampuan pemanggilan semacam ini sepenuhnya dikendalikan oleh keinginan dari kepala raksasa dari Pil Tower. Cao Ying, jenius paling luar biasa yang pernah dihasilkan oleh klan Cao, adalah murid pribadi dari salah satu dari 3 kepala raksasa dari Menara Pil. Dengan arah yang dia kembangkan saat ini, sudah pasti mungkin baginya untuk menjadi penerus potensial dari salah satu kepala raksasa Pil Tower 1 abad kemudian. Terlebih lagi, jika dia beruntung, dia mungkin bahkan bisa menghapus judul potensi. Pada saat itu, dia akan menjadi salah satu dari beberapa kepala raksasa wanita sejak Menara Pil didirikan. Cahaya yang menyilaukan di atas kepala wanita yang penuh pencapaian luar biasa ini cukup untuk membuat semua orang di aula memandangnya. Wanita berpakaian hitam itu menyapukan pandangannya ke arah aula. Dia tidak menyapu matanya atas yang lain. Sebaliknya, matanya berhenti di kursi klan Dan. Tentu saja, matanya tidak berhenti pada Dan Xuan yang hangat dan elegan. Sebaliknya, mereka melihat gadis muda yang penakut. Di sampingnya, wanita muda itu menyatukan alisnya setelah tampaknya telah merasakan fokus Cao Ying. Mata mereka saling berpotongan sebelum wanita muda itu segera mengalihkan pandangannya. Senyum mempesona muncul di wajah Cao Ying ketika dia melihat dia berpaling. Cao Ying menggeser langkah kakinya dan berjalan ke kursi klan Cao. Para anggota klan Cao mengikuti di belakang. Xiao Yan akhirnya melihat orang yang akrab di antara kelompok ini, Cao Dan. Pada saat ini, Cao Dan mengikuti di belakang Cao Ying. Mata bawahnya sesekali melayang ke sosok memikat di depannya. Ada kegemaran yang sangat tersembunyi di dalam matanya. Tatapan Xiao Yan berhenti sejenak di Cao Dan sebelum berbalik ke pria kuat lainnya. Orang ini memiliki wajah serius. Alisnya cukup tebal, memberinya perasaan yang tegas. Dia adalah satu-satunya laki-laki dari klan Cao yang tidak merasakan sedikitpun tekanan ketika berdiri di belakang Cao Ying. Saya pikir orang itu seharusnya Cao Xiu, benar. Xiao Yan perlahan menarik matanya. Ketiga orang ini mewakili kekuatan teratas dari generasi muda dari klan Cao. Tentu saja, jika itu Cao Ying, itu mungkin bahkan beberapa orang yang lebih tua dari klan Cao akan dikalahkan olehnya. Penyihir ini benar-benar bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Cao Ying memimpin klan Cao dan berjalan ke kursi yang dialokasikan di depan banyak tatapan di aula besar.
jejaknya sedikit berhenti ketika dia melewati klan Dan. Dia menoleh. Matanya yang cantik mendarat di atas wanita muda itu sambil tersenyum manis. Saudari Dan Chen, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Wanita muda itu, yang dipanggil Dan Chen, hanya merendahkan dagunya di hadapan ucapan Cao Ying. Dia tidak banyak bicara. Tidak terduga Anda juga datang kali ini. Itu mungkin karena pertemuan pil kan? Hahaha, klan Dan benar-benar sudah berusaha keras. Mungkinkah berencana untuk merangkul tempat juara pertemuan pil kali ini? Cao Ying menutup mulutnya dan tertawa pelan. Dan Chen muncul seperti gadis kecil di bawah sikap dingin dan arogan Cao Ying. Dia tidak menunjukkan sedikitpun upaya untuk berbicara secara verbal dengan Cao Ying. Nona Cao Ying pasti bercanda. Juara dari pertemuan pil musim ini pasti akan mendarat di tangan Anda. Orang lain tidak memiliki kualifikasi. Dan Xuan, yang berada di depan Dan Chen, tersenyum dan menjawab atas namanya. Anda benar-benar memiliki cara dengan kata-kata. Namun, kamu bisa lupa untuk membuatku menurunkan kewaspadaan karena mereka. Cao Ying tidak berkomentar di hadapan kata-kata Dan Xuan. Matanya yang cantik menatap Dan Chen saat dia dengan lembut berkata, "Tetapi saya benar-benar ingin tahu, seberapa kuat Anda dibandingkan dengan saat itu setelah tidak melihat Anda selama 2 tahun. Keadaan itu, saya ingin tahu apakah Anda telah sepenuhnya melangkah ke dalamnya?" Dan Chen tidak lagi mengungkapkan penampilan yang halus ketika seseorang menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan perbaikan pil. Dia tampaknya telah berubah menjadi orang lain. Matanya terfokus pada Cao Ying ketika dia berkata, "Saya juga ingin tahu." Cao Ying sedikit terkejut dalam menghadapi transformasi mendadak Dan Chen. Sebaliknya, dia tertawa dan mengangguk dengan lembut. Dia melambaikan lengan bajunya, berbalik, dan berjalan menuju kursi klan Cao. Jejaknya bahkan tidak berhenti ketika dia melewati klan Ye di sepanjang jalan. Dia menaiki tempat duduknya di depan dan perlahan-lahan duduk. Cao Ying benar-benar mengabaikan klan Ye, tetapi Cao Dan tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengungkapkan senyum dingin kepada Xiao Yan dan berkata, "Tidak disangka bahwa Anda benar-benar telah melakukan intervensi dalam masalah ini." Xiao Yan mengangkat matanya, tersenyum, dan mengabaikan Cao Dan. Rasa dingin melintas di wajah Cao Dan ketika dia melihat Xiao Yan benar-benar mengabaikannya. Dia baru saja akan mengeluarkan teriakan dingin ketika pria yang sangat kuat itu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Pria itu melirik Xiao Yan dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ayo bergerak. Apa yang akan terjadi jika Anda membuat keributan besar di sini?" Meskipun Cao Dan merasa sedikit tidak mau, dia masih mengangguk mendengarkan kata-kata Cao Xiu. Setelah itu, dia mendengus dingin dan berjalan ke kursi klan Cao. "Apakah kamu Xiao Yan itu? Saya telah mendengar Cao Dan menyebut Anda." Pria itu menatap Xiao Yan sebelum berbicara dengan samar. Mata Xiao Yan menatap pria ini dengan tubuh yang cepat dan ganas. Melihat penampilan luarnya, sangat sulit untuk mengatakan bahwa pihak lain adalah seorang alkemis tingkat tinggi. Namun, orang ini memang seperti yang digambarkan Ye Zhong padanya. Dia tampil lebih dewasa dan lebih tenang dibandingkan dengan Cao Dan. Cao Xiu, salah satu dari 3 jenius hebat dari klan Cao. "Kamu cukup terkenal." Xiao Yan tersenyum ketika menjawab, "Jenius tidak digunakan untuk menggambarkan seseorang seperti saya." Mata Cao Xiu menatap Xiao Yan. Setelah itu, dia melirik Ye Zhong dan yang lainnya di sisi Xiao Yan. Dia perlahan berkata, "Tingkat Anda cukup tinggi, tetapi kemungkinan sangat sulit bagi Anda untuk menyelamatkan klan Ye. Mudah-mudahan, Anda tidak akan berakhir dengan menarik diri ke dalam rawa. Terima kasih atas peringatan jujur Anda." Xiao Yan tersenyum saat dia mengucapkan terima kasih kepada Cao Xiu. Cao Xiu mengangguk.
Dia tidak mau mengatakan apa-apa lagi saat dia berbalik dan berjalan ke kursi Cao. Orang ini memang tidak sesederhana Cao dan yang impulsif, yang berpikiran sederhana. Xiao Yan melihat punggung Cao Xiu, meregangkan pinggangnya yang malas, dan berkomentar dengan lembut. Cao Xiu, Talang menyempurnakan bakat tidak lebih baik dari bakat Cao Dan. Namun, prestasinya lebih besar dari Cao Dan. Ye Zhong mengangguk dan menghela nafas. Orang ini memiliki ketekunan yang kuat. Klan Cao memang sangat beruntung memiliki Cao Ying dan dia. Kakak, apa yang Anda bicarakan dengan orang itu? Anda harus membantu saya membalas dendam kali ini. Selama kau bisa menghentikan bocah itu masuk ke 3 besar, klan Ye akan selesai. Cao Dan memandang Cao Xiu yang duduk di sampingnya. Cao Dan berbicara dengan ketidakpuasan. Cao Xiu meliriknya. Dia lalu menjawab, dia bukan orang yang sederhana. Saya tidak terkejut dia bisa mengalahkan Anda. Dia mungkin benar-benar akan masuk ke 3 besar kali ini. Dia juga seorang alkemis kelas 7 tingkat menengah. Dan dia telah mencapai ini pada usia seperti itu. Selain itu, ia tidak memiliki arogansi yang biasa dari anak muda. Jelas, kondisi mentalnya baik. Memang tidak mengherankan jika dia masuk 3 besar dalam tes ini. Cao Ying, yang duduk di posisi pemimpin, bermain dengan manik-manik giok bulat menggunakan tangan panjangnya seputih salju. Dia tidak berbalik ketika dia mendengar percakapan di antara keduanya. Semua yang dia lakukan adalah secara acak mengucapkan beberapa kata. Cao Dan merasa lebih tidak senang setelah mendengar ini. Sepertinya dia tidak senang karena kedua orang ini telah mengevaluasi Xiao Yan dengan sangat tinggi. Namun, dia tidak berani berkomentar apapun pada Cao Ying. Oleh karena itu, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dengan cara yang putus asa. Tanah di dalam aula besar tiba-tiba mulai bergetar setelah anggota klan Cao mengambil tempat duduk mereka. Posisi kelima klan besar bergeser mundur seperti beberapa tanah bergerak. Dalam sekejap mata, tanah terbuka yang sangat luas muncul di tengah aula. Seorang pria tua berambut putih yang dipenuhi dengan energi perlahan melangkah keluar ketika arena muncul. Matanya perlahan menyapu aula saat dia tersenyum dan berkata, "Karena kelima klan besar telah tiba, aku yang lama tidak akan mengatakan terlalu banyak. Tes musim ini akan dilakukan oleh saya. Tidak ada yang keberatan kan?" "Hehe, Tetua Sheng, dengan statusmu di dalam Pil Tower, siapa yang berani meragukanmu?" Hanya Cao Ying membalas dengan senyum indah ketika lelaki berambut putih itu tertawa karena status orang ini sedikit terlalu tinggi untuk cukup banyak orang yang duduk di sini. Tetua ini disebut Sheng Yao. Dia adalah salah satu dari 8 tetua besar dari Menara Pil dan memiliki suara besar di dalam Pil Tower. Dia bisa digambarkan sebagai eselon atas Menara Pil yang sebenarnya. Ye Zhong dengan lembut memperkenalkannya di samping telinga Xiao Yan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia merasakan tekanan samar saat pria tua berambut putih ini muncul. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwanya. Karena itu, dia mengerti bahwa lelaki tua berambut putih ini bukan orang biasa. "Kamu perempuan. Tidak perlu bagimu untuk menjilat sepatu botku. Tulang lama saya ini tidak bisa menahannya." Orang tua berambut putih itu menyeringai. Setelah itu, dia mengayunkan matanya ke sekeliling arena dan berkata, "Sudah waktunya. Para kandidat untuk 5 tes klan besar, silakan masukkan." Percakapan pribadi di dalam aula besar menjadi sunyi setelah kata-kata ini diucapkan oleh tetua berambut putih. Xiao Yan lembut menghisap nafas udara. Tinjunya perlahan mengencang di bawah lengan bajunya. Dia menoleh, hanya untuk melihat antisipasi cemas di mata Ye Zhong dan Xin Lan. "Kakak laki-laki Xiao Yan, lakukan yang terbaik." Xiao Yan tersenyum saat melihat wajah cemas dan ceria Xin Lan.
Suatu kebanggaan melonjak keluar dari hatinya. Setelah itu, dia dengan lembut berdiri di depan mata seluruh aula. Akhirnya akan dimulai. Apakah perahu besar dari klan Ye yang runtuh bisa diselamatkan oleh kekuatan Xiao yang akan diputuskan hari ini?